One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Xiaoyu bertemu dengan Xintian yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sial, siapa lagi yang mengejarku? Ucap Xiaoyu. Xintian berkata, hei Kitao Suci, akhirnya kita bisa bertemu lagi setelah kau meninggalkanku waktu itu. Aku sangat begitu marah karena waktu itu Tan Sanzang membawamu pergi dariku. Tapi tak apalah, sekarang kau akan menjadi milikku selamanya, ucap Xintian. Lalu Xiaoyu pun mulai ketakutan di sana karena semua musuh Xiaoyu sudah berkumpul di tempat yang sama. Akan tetapi Xiaoyu juga sadar kalau Xintian dan Yuan Yin Tianzu ternyata beda kubu. Tiba-tiba Yuan Yin Tianzu pun muncul serta meminta Xintian dan kelompoknya untuk menyerahkan Xiaoyu padanya. Akan tetapi tiba-tiba Xintian menyerang Yuan Yin Tianzu di sana, disusul dengan para anak buahnya yang membuat baku hantam makin menarik saja. Sampai-sampai asap pertarungan pun begitu tebal. Di saat itu Xintian memanfaatkan momen itu untuk membawa Xiaoyu, dan tiba-tiba Xiaoyu pun tertusuk dadanya oleh Xintian. Namun hal yang tak disangka-sangka pun terjadi di sana. Ternyata Xiaoyu yang ditusuk itu adalah boneka pasir Sang Wujing yang sempat menukarnya dengan Xiaoyu yang asli pada saat asap tebal itu terjadi. Kelompok Tan Sanzang pun muncul di sana serta mereka berhasil menyelamatkan Xiaoyu tepat pada waktunya. Lalu Tan Sanzang pun dan yang lainnya membuat rencana kalau Xiaoyu harus pergi secepatnya ke tempat dia berada. Kemudian Xiaoyu pun berlari di sana untuk menuju ke tengah kawah. Namun tiba-tiba Xintian pun mengejar Xiaoyu dan mencoba menghentikan pergerakan Xiaoyu di sana. Akan tetapi Bai Lang berhasil menahan Xintian. Selanjutnya datang siluman Medusa cantik yang mencoba menghajar Xiaoyu. Namun tiba-tiba lagi-lagi serangan itu berhasil ditahan oleh Chu Baji. Xiaoyu pun fokus untuk berlari dan terus berlari, dan tiba-tiba pilar api pun menyala di tengah kawah serta menembakkan ke arah langit. Lalu Xiaoyu pun tidak tahu apa yang dia harus lakukan di depan api pilar itu. Yang dia lakukan hanya melompat dan gimana entar aja. Kemudian Tan Sanzang dan yang lainnya mulai agak tenang karena Xiaoyu sudah kembali ke tempatnya. Namun Xintian berkata jika apa yang mereka lakukan adalah kesalahan yang besar, karena jika Yuan Yin Tianzu datang ke sana maka tamatlah alam semesta ini. Lalu Xintian pun mengamuk di sana saat melihat Sang Sutra sudah kembali ke tempatnya. Sial, gara-gara kalian Sutra sudah kembali, dasar makhluk rendahan. Di saat Xintian berkata seperti itu, tiba-tiba serangan kombinasi kelompok Tan Sanzang pun dimulai dari Tan Sanzang yang berusaha memukul muka ganteng Xintian dan Sang Wujing yang berhasil menahan serangan amukan Xintian dengan manusia pasir raksasanya. Lalu Bai Lang yang menangkap tubuh Xintian lalu menyemekdownnya sambil menyalakan api naganya. Akan tetapi Xintian bangkit lagi serta menyerang balik Bai Lang yang hampir terhisap di sana. Lalu Tan Sanzang pun muncul dan berhasil menyerangkan beberapa pukulan yang tepat di wajah dan perut Xintian di sana. Namun sepertinya pukulan Tan Sanzang masih kurang kuat. Bahkan Xintian hampir saja menyerap kekuatan dan darah Tan Sanzang. Namun beruntung sekali Sang Wujing pun muncul di sana serta sigap untuk mengcover Tan Sanzang dalam pertarungan ini, dan bahkan berhasil melindungi Tan Sanzang dari amukan pedang Xintian yang barbar di sana. Tan Sanzang pun meminta bantuan dari yang lainnya, namun tak ada yang bisa membantunya karena Baji baku hantam dengan Medusa dan Kak Su dengan Baike. Sementara itu, Xin pun berpindah kepada Yuan Yin Tianzu yang sudah beres baku hantam dengan 3 dewa Dark Shadow. Yang jelas-jelas baku hantam ini dimenangkan oleh Yuan Yin Tianzu. Di saat Yuan Yin Tianzu meninggalkan mereka, tiba-tiba satu panah emas pun menancap indah di punggungnya yang membuatnya kesakitan di sana. Dan pelakunya adalah harta Raja Surgawi yang datang untuk baku hantam dengan Yuan Yin Tianzu. Kedatangan Raja Harta Surgawi ini juga disusul oleh Raja Kebijaksanaan. Raja Harta Surgawi yang mulai muak dengan Yuan Yin Tianzu mulai menyerangnya dan terus menyerang dengan panah bertubi-tubi. Lalu Raja Kebijaksanaan pun berhasil memborgolnya. Akan tetapi Yuan Yin Tianzu mulai berpura-pura untuk tak berdaya di sana dan mulai menyesali itu semua. Kemudian Raja Kebijaksanaan pun melepaskan borgol kuatnya itu. Namun tiba-tiba Yuan Yin Tianzu pun berhasil menusuk tubuh Raja Harta Surgawi yang membuat Raja Kebijaksanaan menangis dan menyesal di sana.
Sementara itu, di tepi pantai, Sun Wukong hidup kembali, serta diberi arahan oleh Raja Alam Baka yang baru. Tugas Sun Wukong adalah mengalahkan Yuan Yin Tianzu dalam waktu yang sudah ditentukan. Jika Sun Wukong melebihi waktu yang ditentukan, maka jiwa Sun Wukong akan kembali ke Alam Baka. Lalu Sun Wukong pun berangkat begitu saja. Sementara itu, Tan Sanzang dan Sang Wuqing yang masih menghadapi barbarnya pedang Xintian dan mencoba berpikir bagaimana mereka bisa keluar di sana. Akan tetapi, tiba-tiba Ause pun muncul di belakang Tan Sanzang sambil berkata, "Hei guru, apakah kau butuh bantuan?" Tan Sanzang berkata, "Kemana saja kau Ause?" "Hahaha, jika aku jelaskan kau tak akan percaya guru. Aku baru saja merasakan hal yang paling gila di dalam hidupku. Pada intinya, aku sudah berhasil menyelamatkan suku naga dari para Dark Shadow itu. Dan sekarang aku adalah Raja Naga yang baru. Jika kau tak percaya, lihatlah ini pedangnya yang ada di punggungku. Serta lihatlah kemampuan baruku ini guru. Datanglah petir 9 alamku." Lalu Xintian pun menoleh ke arah langit dan merasakan sesuatu yang buruk akan menimpanya. Dan bam, benar saja, rasakan itu ucap Ause yang berhasil mengeluarkan ledakan petir yang sangat dahsyat di sana yang membuat Xintian berhenti menyerang seketika. Lalu Ause pun mulai bangga dengan kemampuannya tersebut. Tan Sanzang mulai kebingungan dengan kekuatan Ause yang tiba-tiba meningkat begitu saja. Karena Ause bisa menggunakan petir sang legenda 9 alam. Namun di saat itu, Ause pun diserang oleh pedang Xintian yang masih bisa berdiri di sana. Akan tetapi Ause pun berhasil diselamatkan oleh Tan Sanzang. Xintian pun makin mengamuk di sana. Lalu Ause pun tak mempercayainya karena Xintian berhasil selamat begitu saja. Xintian pun berteriak dan mengamuk sambil mengeluarkan semua kekuatan yang ada di tubuhnya. Akan tetapi tiba-tiba Beiyang pun kembali memeluk tubuh Xintian di sana dan menahannya. Lalu Tan Sanzang pun bergerak dengan kecepatan tinggi dan bersiap-siap untuk memukul Xintian dengan jurus segel emas miliknya yang berhasil membuat wajah Xintian terluka di sana. Namun di saat itu tiba-tiba semua kelompok Tan Sanzang pun tertangkap oleh benang yang tak terlihat. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.